Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua, jumpa lagi dengan channel kita GB Prime Project tentunya. Oke, teman-teman, ini lanjut lagi kita ke garapan body set ninja lagi dan ninja lagi. Oke, ini untuk project kali ini kita kerjakan Ninja SS dan ini udah naik poksinya udah nginep 2 hari. Oke, jadi ini kenapa saya langsung skip ke tahap setelah poksi karena ini bodinya bagus ya. Dalam arti bodinya ini masih utuh, jadi tidak ada pembahasan yang signifikan untuk di bagian poksi. Lalu untuk tangki kemarin karena tangkinya ini tidak akur dengan bodi yang lain, jadi tangkinya ini catnya tebel. Kalau bodi yang lain tuh catnya masih tipis, cuma satu kali repaint. Ini untuk bagian tangki tebel, jadi ini udah kita kelupas habis, teman-teman udah lihat, dan udah kita sanding amplas. Jadi untuk permukaan yang udah sampai ke plat seperti gini, itu teman-teman yang harus catat itu di tahap pengamplasan. Jadi ngamplasnya itu harus terlihat baret-baret seperti gitu, teman-teman. Oke, gimana nih kabar teman-teman untuk hari ini? Semoga kabar dari teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang dari segala apapun. Oke, selamat menonton. Oke, untuk tema atau obrolan yang kita akan bahas kali ini, gimana sih kita mengoptimalkan chat NC supaya untuk mendapatkan hasil yang benar, sesuai dengan yang kita inginkan atau maksimal lah. Lalu yang kedua, minim untuk terjadinya problem di tahap-tahap atau di setiap proses yang kita lewati ketika kita dapat project yang full cat menggunakan cat NC seperti kali ini. Jadi ini untuk project ninja kali ini kita gunakan cat NC, teman-teman. Kita ulangi dari riwayat. Jadi untuk bodinya ini kemarin kita amplas ukuran 400 menyeluruh, lalu kita poksi yang kita pakai poksi filler, lalu kita inapkan sampai 2 hari. Ini kebetulan 2 hari, lalu udah kita amplas. Jadi poksinya walaupun terlihat halus tetap kita amplas, teman-teman. Tujuannya selain untuk memperhalus permukaan poksinya itu sendiri, yang kedua untuk bikin daya cengkram cat di atasnya, teman-teman. Istilahnya kita buat pondasi cat yang lebih kuat. Jadi walaupun poksinya itu udah halus, tetap kita amplas yang kita pakai kemarin amplas 400 bekas. Oke, di sini untuk warna sendiri ini 2 warna kita pakai dengan warna originalnya. Jadi untuk bagian spakbor dan bagian bodi yang belakang ini kita warna merah solid. Ini yang kita pakai merah Ferrari. Untuk kita pakai awalan kita dasari warna putih solid, satu lapis yang penting rata. Lalu kita timpa warna merah Ferrari yang kita pakai, teman-teman. Ini cat NC ya, kita timpa 2 lapis. Lalu untuk bagian tangki ini warna hitam yang kita pakai hitam NC juga. Jadi sesuai dengan obrolan kita pakai cat NC. Jadi ini walaupun kita pakai cat NC, tetap saya cari cat hitam seperti gini yang daya pekatnya atau daya tutupnya bagus. Saya sedikit kasih bocoran, ini cat NC yang saya pakai ini cat kardiak. Untuk rasio cat hitamnya ini 1:1,5, satu cat dan 1,5 thinner kita pakai thinner HG. Lalu untuk cat merahnya tadi dengan cat dasar warna putih juga menggunakan thinner HG, rasio juga sama. Ini untuk bagian fairing depan ini warna hitam juga. Buat teman-teman yang sedikit dikoreksi lah, atau istilahnya dicatat, untuk pengecatan warna hitam seperti gini usahakan disaring, teman-teman, untuk catnya. Tujuannya apa? Nanti setelah cat ini benar-benar kering, kita tidak ada sesi sanding atau tahap pengamplasan. Jadi kita cegah dulu, atau kita mencegah itu lebih baik. Jadi awalan kita catnya kita saring. Tujuannya apa? Supaya semisal ada cat yang belum benar-benar larut karena kita pakai cat NC dengan pengencer thinner HG, tidak menggunakan thinner PU. Jadi untuk meminimalisir cat itu ada yang gumpal atau
kotoran-kotoran yang ikut cat itu sendiri kita saring teman-teman, jadi untuk mengoptimalkan hasil tembakan cat yang lebih baik. Oke, karena ini kita kerjakan di cuaca yang bagus ya, jadi masih pagi hari ini. Catnya ini kita pakai cat NC, terutama untuk cat merahnya ini agak lambat. Buat teman-teman yang pasti sering menggunakan cat NC, terutama warna merah, warna kuning, warna putih, itu agak lambat banget teman-teman untuk kering. Jadi ini sekitar 1,5 jam baru kita tempel stripping seperti ini. Untuk penempelan stripping seperti gini udah banget saya jelaskan. Jadi buat teman-teman yang baru gabung atau baru menemui channel saya, bisa tonton video saya yang sebelumnya. Di situ ada kok penjelasan menempel stripping seperti gini dengan metode kering seperti gini, itu lebih simple. Di situ atau di video-video sebelumnya pasti ada video yang saya jelaskan detail. Dan tip buat teman-teman lagi, jika teman-teman menggarap atau mengerjakan bodi yang sama seperti yang saya kerjakan atau bodi-bodi motor yang lain, apabila bodi yang terpisah seperti gini, usahakan strippingnya itu bodinya kalian pasang dulu. Jadi bodi yang terputus, jadi bodi depan dan belakang kalian pasang dulu, cepret, lalu bisa strippingnya kalian samakan. Tujuannya apa? Nanti setelah terpasang pada motornya, setelah kalian clear udah bagus-bagus lah, nanti takutnya itu strippingnya itu tidak sinkron atau istilahnya tidak presisi. Jadi kalau mengerjakan bodi Ninja RR, Ninja R, Ninja SS seperti ini, terutama untuk bodi belakang, sebelum kalian tempel untuk kedua bodi, karena bodinya itu terputus ya. Jadi teman-teman pasang dulu, setelah teman-teman rekatkan atau teman-teman pasang, baru teman-teman sesuaikan posisi strippingnya. Jadi kurang lebih pengertiannya seperti itu. Oke, kita dapat seperti gini teman-teman. Ini Ninja SS yang motif zebra ya, kalau teman-teman di sini menyebutnya ini zebra karena strippingnya itu menyerupai dengan kulit zebra. Oke, karena ini kan temanya ini cat NC ya, karena ini kita kerjakan mulai pagi hari, jadi sekitar jam 7 pagi itu kita udah naik cat. Ini sekitar jam 1 siang, jadi tidak perlu nginep ya. Jadi sesuai dengan yang saya jelaskan kemarin atau dahulu dengan pembahasan menggunakan cat NC supaya lebih maksimal, itu teman-teman lakukan cat pagi hari atau setidaknya itu sebelum matahari terbenam itu udah bisa naik clear coat. Kalau semisal catnya itu tuh udah nanggung, semisal jam 3 atau jam 4 sore, itu mau gak mau, jika teman-teman tidak mempunyai ruangan khusus ngecat, apalagi kayak saya ini yang ngecatnya di luar ruangan, ya mau gak mau harus pinter-pinter mengatur waktu. Jadi kita cat pagi, jadi waktu itu masih panjang, masih banyak flash off, jeda dari cat ke clear itu masih banyak. Jadi ini kita lakukan pagi hari, lalu sekitar jeda 3 jam, jadi sekitar 1,5 jam itu kita tempel stripping, lalu sambil kita koreksi strippingnya apakah ada beberapa bagian yang belum rapi atau bagaimana, atau menyesuaikan lah, atau kita cek lagi. Kalau udah memang benar-benar udah rapi untuk strippingnya, kita naik clear. Jadi kurang lebih jedanya itu 3 jam teman-teman. Itu menurut saya udah ideal. Dalam catatan epoksinya itu minimal udah nginep 1 malam atau bahkan lebih. Jadi walaupun kita pakai cat NC seperti gini, itu udah bener-bener maksimal menopang atau duduk di atas epoksi itu udah kuat, karena epoksi itu sendiri udah bener-bener kering. Itu kalau semisal teman-teman menggunakan cat NC seperti ini. Oke, paham ya? Oke, di sini kita naik clear karena ini cuacanya bagus banget teman-teman. Ini sekitar jam 1 dan cuacanya itu memang cerah banget, jereng banget ini cuacanya. Kita pakai clear Nikon seperti biasa, rasio 41, dan thinner kita kasih sekitar 25%. Kita naikkan sedikit, thinner kita gunakan 1 paket thinner dari Nikon juga yang slow dry. Untuk aplikasi sendiri seperti biasa teman-teman, karena ini udah hampir jenuh banget saya, karena hampir pekerjaan saya akhir-akhir ini, bulan-bulan ini, media-media body yang ada strippingnya seperti gini. Jadi ketika kita dapat media yang ada strippingnya seperti ini, jangan egois, jangan terlalu gegabah, jangan langsung main brutal teman-teman.
lah, misal kita tembak langsung jadi, kita gunakan mode one visit. Kalau ada stripping seperti gini, wah jangan. Kalau saya mengasih saran, karena apa, kita naik finishing teman-teman. Misal kita trouble, kita kan nggak mau mengulang dari awal, apalagi kalau strippingnya rusak, wah kita harus beli lagi. Apalagi kalau di kota kita gitu tidak ada stok stripping, apalagi motor-motor yang memang lagi booming seperti gini, itu kebanyakan kan beli online. Kita kan nggak mau nunggu strippingnya beberapa hari, nunggu nyampe kalau kita beli online. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, kita jangan egois teman-teman. Jadi aplikasinya di sini kita kabut-kabut dulu lapis pertama, kita timpa di atas strippingnya. Untuk ngomongin jeda ya estafet teman-teman. Ngomongin estafet itu gimana, karena kita kerjakan full body. Jadi misal kita tembak dari tangki, misal kita kabut-kabut, lalu kita sambut lagi ke bagian bodi belakang. Nah itu udah bagian dari jeda. Selama kita mengerjakan bodi belakang itu udah termasuk flash off atau jeda teman-teman. Langsung kita sambut ke bagian tangki lagi. Lapis keduanya kita tembak agak medium, agak tebal sedikit. Lalu lapis yang ketiga baru kita cari glossnya atau glass finishnya. Jadi untuk stripping, media yang ada strippingnya seperti gini, memang saya rekomendasikan itu aplikasinya sebanyak 3 lapis teman-teman. Karena media yang kita kerjakan kali ini tidak full ada strippingnya. Untuk bagian spakbor itu kita tembak one visit aplikasi. Jadi kita tembak cepret 1 lapis, jeda beberapa detik, langsung kita timpa lagi jadi 2 lapis. Nah kita dapat seperti gini, mantep banget ini warna hitamnya. Jadi kalau kita menggunakan cat NC seperti gini, tidak ada alasan untuk kita tidak dapat hasil yang maksimal. Karena walaupun kita menggunakan cat NC seperti gini, yang penting kita pinter untuk perhitungannya. Jadi harus pinter-pinter memperhitungkan jeda yang ideal, aplikasi cat yang benar-benar bagus, jeda epoksi itu nginepnya berapa jam sambil kita amati. Itu teman-teman harus benar-benar teliti. Walaupun kita menggunakan cat NC seperti gini, tetap bisa kita dapat hasil yang maksimal. Toh walaupun kita menggunakan cat bagus atau cat piu lah istilahnya, walaupun kalau kerjanya kita bludas atau gerusa-gerusu dan tidak memahami step by stepnya, itu sama aja teman-teman hasilnya. Walaupun kita menggunakan cat NC seperti gini, cat istilahnya cat murah lah, kalau kita benar-benar teliti dan benar-benar memperhitungkan step by stepnya, itu insya Allah kita dapat hasil yang memang yang kita harapkan teman-teman. Apalagi mendapatkan hasil yang maksimal, itu udah bersyukur banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman kemarin ada yang tanya apakah cat NC seperti gini di amplas, jawabannya ya kalau gak terjadi trouble itu gak perlu kalian amplas. Jadi kalau kalian ngecat, kalau memang tidak kalian teliti, misal catnya itu ngaduknya kurang lama, otomatis kalau teman-teman ngaduk catnya kurang lama, ibarat kita bikin kopi, kalau kita ngaduknya terlalu terburu-buru atau cuma sebentar, itu bubuk kopi atau gula itu belum larut benar-benar sempurna teman-teman. Jadi gambarannya seperti itu. Apalagi kita menggunakan thinner yang daya agresifnya itu kurang dibanding kita menggunakan thinner piu. Ibarat thinner ini seperti gini, thinner bagus itu semisal kita bikin kopi. Jadi kalau pakai thinner yang bagus setara thinner piu, itu ibaratnya kita bikin kopi dengan air yang panas banget teman-teman. Jadi daya larut kopi itu bagus, kurang lebih pengertiannya seperti gitu teman-teman. Jadi sebalikannya lah, kita menggunakan thinner yang biasa, itu ibaratnya bikin kopi itu airnya tidak terlalu panas. Untuk meminimalisir hal tersebut, jadi kita aduk yang agak lama lalu kita saring. Tujuannya apa? Karena catnya itu takutnya tidak 100% tercampur dengan thinner, takutnya ada yang ngegumpal atau gimana. Jadi teman-teman harus pahami step by stepnya, harus teliti, harus sabar. Supaya apa? Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, terutama menggunakan cat NC seperti gini. Nah teman-teman bisa lihat kan, ini ya saya bukan sombong sih, cuma ya teman-teman bisa lihat hasil yang saya kerjakan kali ini walaupun menggunakan cat NC. Ini udah nginep 1 malam, ini kita keesokan hari kita spill. Ini setelah aplikasi clear dan tidak saya apa-apakan, kita langsung tampilkan, kita perlihatkan pada teman-teman. Ini di luar ruangan kita dapat hasil seperti gini. Ini aplikasinya 2,5 lapis untuk bagian yang ada strippingnya. Jadi tidak ada alasan buat teman-teman harus menggunakan cat yang mahal, cat yang bagus banget. Yang penting itu kembali lagi pada operatornya teman-teman. Yang penting kita sabar,
memahami step by step, atau istilahnya kita menguasai chat NC itu perlakuannya seperti apa, yang dimau seperti apa. Insya Allah kita dapat hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan, teman-teman. Nah, jadi buat video ini bisa jadi sedikit gambaran lah buat teman-teman, bisa menggunakan bahan yang biasa, bisa menggunakan bahan yang bagus. Semisal menggunakan bahan yang bagus itu setidaknya membuat teman-teman itu bekerja lebih cepat, teman-teman, dibanding menggunakan cat yang lambat kering seperti gini atau cat NC. Tapi dalam catatan kembali lagi pada si eksekutor atau si tukang catnya. Walaupun menggunakan bahan bagus, walaupun menggunakan cat piu istilahnya, kalau salah perhitungan, bekerja terlalu gerusa-gerusu, ya sama aja teman-teman, nanti hasilnya ya kurang maksimal. Walaupun kita menggunakan cat NC yang tergolong cat yang biasa saja, tapi kita kerjakan dengan hati-hati, sabar, dan kita pahami apa yang dimau dari cat ini sendiri, insya Allah bisalah teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, untuk project kali ini SS yang motif zebra, alhamdulillah kita dapat hasil yang seperti gini. Ini kenapa kita gunakan cat NC, karena kita penyedia jasa, teman-teman. Kalau customer budgetnya segini ya kita menyesuaikan, itu YTTA lah, pasti teman-teman paham lah. Kalau budgetnya bagus dan customer minta bahan yang gurih, ya kita sesuaikan aja, karena gini budget yang tergolong ya sedang lah, jadi kita gunakan cat yang sesuai dengan kantong dari customer. Oke, udah panjang lebar, udah jelas ya tentang perlakuan cat NC seperti apa untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu seperti apa. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye-bye teman-teman. Bye-bye.